Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maharani Asfar dengan NIM 032 kelas A. Di sini saya mengerjakan tugas UTS kewarganegaraan. Saya mengambil materi dampak perokok aktif di sekitar anak-anak, terutama bagi anak bayi. Paparan asap rokok dari perokok aktif di sekitar anak-anak, terutama bayi, menimbulkan berbagai dampak serius. Secara fisik, bayi lebih rentan mengalami infeksi saluran pernafasan, gangguan paru-paru, alergi, dan risiko kematian mendadak. Dari sisi perkembangan, asap rokok dapat menyebabkan penurunan IQ dan gangguan perilaku. Secara psikologis, anak bisa meniru kebiasaan merokok, merasa stres di lingkungan penuh asap rokok. Selain itu, asap rokok juga mencemari udara dalam rumah dan meninggalkan residu berbahaya yang dapat membahayakan bayi. Faktor penyebabnya yang pertama, kurangnya kesadaran orang tua atau perokok akan bahaya perokok pasif. Banyak orang tua atau perokok dewasa yang belum sepenuhnya memahami bahwa asap rokok tidak hanya berbahaya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga sangat berbahaya membahayakan orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan bayi. Mereka mungkin menganggap bahwa merokok di dekat anak tidak menimbulkan dampak besar, padahal tubuh anak jauh lebih rentan terhadap zat beracun dalam asap rokok. Yang kedua, kebiasaan merokok di dalam rumah atau dalam kendaraan pribadi bersama anak. Merokok di dalam rumah atau mobil menciptakan lingkungan yang terus-menerus terpapar asap rokok. Meskipun jendela dibuka, anak-anak yang berada di tempat tersebut secara tidak langsung menjadi perokok pasif dan menghirup zat-zat berbahaya yang tertinggal di udara, permukaan benda, bahkan bagian orang dewasa. Yang ketiga, tidak adanya aturan tegas di lingkungan keluarga atau komunitas. Kurangnya peraturan yang melarang merokok di sekitar anak-anak di dalam rumah atau lingkungan sekitar menyebabkan perilaku merokok sulit dikendalikan. Tanpa adanya norma sosial atau kebijakan keluarga yang tegas, kebiasaan merokok di dekat anak-anak dianggap hal biasa dan terus berulang tanpa kontrol. Ada beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang bahaya asap rokok bagi bayi dan anak. Yang kedua, menggunakan media sosial, posyandu, puskesmas, dan sekolah sebagai pusat edukasi. Yang ketiga, membuat aturan melarang merokok di dalam rumah saat ada anak-anak atau bayi. Yang keempat, mengatur larangan merokok dalam kendaraan yang membawa anak. Yang kelima, menyediakan ruang merokok yang terpisah jauh dari area anak-anak di lingkungan publik atau rumah tangga. Yang keenam, mendorong pemerintah daerah membuat peraturan daerah atau peraturan RT atau RW tentang kawasan bebas rokok di lingkungan pemukiman. Kebijakan zona aman anak dari asap rokok di lingkungan rumah dan kendaraan pribadi. Yang pertama, larangan merokok di dalam rumah atau kendaraan pribadi saat terdapat bayi atau anak-anak. Yang kedua, sosialisasi intensif melalui posyandu, layanan kesehatan, dan PKK. Yang ketiga, pelibatan tokoh masyarakat atau RT atau RW dalam pengawasan. Yang keempat, sanksi sosial berupa teguran dari lingkungan bagi pelanggar. Adapun rencana tindakan, yang pertama edukasi dan kesadaran. Sasarannya adalah orang tua, wali murid, guru, dan masyarakat sekitar. Sosialisasi dampak rokok terhadap kesehatan anak yang berupa poster, brosur, seminar, dan media sosial. Edukasi di posyandu dan sekolah tentang bahaya perokok pasif melibatkan anak-anak dalam kampanye rumah bebas rokok. Yang kedua, penerapan kawasan tanpa rokok. Sasarannya adalah rumah, sekolah, taman bermain, dan kendaraan umum. Pasang tanda dilarang merokok di area publik dan rumah. Dan buat aturan keluarga tentang tidak merokok di dalam rumah atau mobil. Dorong sekolah-sekolah untuk memperketat aturan larangan merokok di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pendekatan personal pada perokok. Sasarannya adalah anggota keluarga atau perokok aktif dekat anak. Beri pemahaman secara sopan mengenai dampak asap rokok pada anak. Ajak diskusi atau program berhenti merokok. Tawarkan tempat khusus merokok jauh dari anak-anak atau bayi. Kesimpulannya, asap rokok dari perokok aktif berdampak serius terhadap kesehatan anak-anak, khususnya bayi, baik secara fisik,
perkembangan maupun psikologis. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran orang tua, kebiasaan merokok di dalam rumah atau kendaraan, serta tidak adanya aturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. Diajukan kebijakan zona aman anak dari asap rokok yang melarang merokok di dalam rumah dan kendaraan pribadi saat ada anak-anak, serta mengedukasi masyarakat melalui berbagai saluran. Langkah nyata meliputi penyuluhan, penerapan kawasan bebas rokok, dan pendekatan langsung kepada perokok agar terciptanya lingkungan yang sehat bagi anak. Sekian materi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.